Yo, what's up guys, kembali lagi channel gue di Dika Official. Selamat datang lagi. Jadi di konten kali ini gue nggak nge-report yang horor-horor lagi. Yang kemarin tuh gue udah nyerah banget, karena yang musik prinsip langitnya gue udah gemetar di tangan gue. Terus juga sama yang soal telepon itu teh udah nyerah, gue udah kapok banget. Nah jadi karena gue udah nggak sanggup jalannya lagi, jadi oke, gue kelarkan sekarang di konten kali ini cerita tentang pribadi aja ya. Tentang yang pengalaman gue aja, tentang hal bisnis yang gue lewati. Ini podcast tentang gue. Tapi sebelum video ini lanjut, jangan lupa kasih like, subscribe, dan share teman kalian juga, supaya video gue makin berkembang dan lebih banyak lagi viewers. Ya, biasa nyari viewers itu kan susah banget ya, zaman sekarang mah. Ibaratnya nyari duit. Nah, jadi konten kali ini tentang pribadi gue, tentang awal mula bertemu dengan, nah itu mungkin kalian tahu, gue akan sebut di situ. Jadi gue bertemu dengan dia itu kecil sih, waktu umur 10 tahun atau 11 ya. Jadi ceritanya gini, gue tuh kan baru pindahan sama keluarga gue. Pindahan, terus kita tuh udah rapi-rapi, kita udah capek banget rapin barang, rapin ini, dan keluarga gue semua udah pada tidur, sedangkan gue belum. Itu kita istirahat malam-malam sih sebenarnya, gue belum istirahat. Kan gue punya kakak cewek gue udah pules banget tuh, udah gitulah, udah tidur kayak kebo. Setelah itu di belakangnya kakak gue itu ada perempuan segini, mungkin gue nggak tahu itu siapa, tapi sosoknya anak kecil. Dan gue sempat panggil kak, kak, dan dia nggak ngejawab sama sekali. Dan di situ gue agak parno sih buat ngomong, jadi ya gue lanjutkan tidur. Dan besoknya lagi gue diajak pergi sama keluarga gue beli bahan-bahan buat dapur, sama bahan-bahan buat nyapu lantai kayak tuh, pelan. Nah setelah itu gue lewat pemakaman ya, karena kan di daerah gue itu kan ibaratnya mah lebih dari satu rumah, tapi di belakangnya itu ada pemakaman, jadi tempat-tempat pembuangan mayat lah gitu. Nah terus kita lewat situ pas malam jam berapa ya, mungkin jam 8 kali ya gue lewat. Terus di pemakaman itu gue ngeliat ada 3 sosok. Dan disitu gue tanya sama orang tua gue, itu apa? Dan kata mama gue, enggak, itu nggak ada apa-apa gitu kan. Ya udahlah, mau gimana kan, gue nggak bisa cerita banyak soal itu. Dan awal mulanya itu gue bagaimana bisa, jadi waktu kecil itu gue sempat bisa ngeliat yang kayak gituan, tapi sekarang di umur sekarang teh gue udah nggak bisa. Jadi di umur 10 11 ya itu gue bisa, tapi di umur sekarang teh udah nggak bisa, karena gue juga nggak tahu kenapa. Yang gue lihat itu enggak lebih dari satu, tapi banyak sih waktu kecil. Yang pertama gue lihat itu anak kecil sih, jadi gue udah namain tuh anak kecilnya Lastri. Nah karena di rumah gue itu kan di samping belakangnya kan ada pembantaian Belanda, dan di situ gue namain dia Lastri. Namanya setiap gue panggil Lastri, Lastri, tiba-tiba di kuping gue set, bisikan, dia ngomongnya iya 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 gitu terus. Dan waktu maghrib teh kan, gue biasanya kalau maghrib kan duduk depan ya, duduk depan. Orang tua gue mah lagi pada nonton bola, lagi sibuk masak, gue duduk depan. Terus suara kecil tuh berisik di kuping gue, masuk 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 gitu, masuk ke dalam. Ya mungkin gue disuruh sama dia masuk ke dalam, dan gue turutin. Dan disitu gue diomelin, kenapa maghrib duduk depan, diomelin gue. Dan disitu diceritain segala macem, anak kecil maghrib nggak boleh kayak gini. Dan yang gue bingungin, Lastri ini siapa, pertanyaan gue. Tapi gue sama dia udah saling deket sih, itu waktu kecil gue masih belum mengenal dia. Dan awal mulanya ketemu dia itu bagaimana, dan itu ceritanya panjang banget sih menurut gue. Nah terus pas udah kelar, udah rapi-rapi semua, udah pada tidur, gue ngeliat lagi, tapi dengan cara yang berbeda.
dia pakai yang apa sih, pita di tangan itu, apa sih, pita-pita Belanda gitu. Di sini warna coklat, sama di leher pita juga. Enggak sih, emang dicetek dia. Terus sama baju gaun putih, tapi sininya melebur dengan darah, semua darah. Dan gue manggil dia itu sebenarnya nggak tahu sih gue manggil dia apa, karena gue belum tahu nama dia. Gue panggil Lastri aja. Nah, karena dia itu anak Belanda, namanya sebenarnya gue nggak bisa sebutin, namanya orang Belanda, cuman gue nggak bisa sebut namanya. Dan disitulah awal mula gue ketemu dengan dia. Dan di umur sekarang sih gue nggak bisa melihat dia dengan jelas, cuman gue bisa kayak digambar di pikiran, jadi kayak oh iya ini, oh iya itu, jadi nggak terkesan langsung di mata gue. Karena waktu kecil gue emang bisa melihat yang kayak gituan, cuman di umur sekarang ini gue nggak bisa melihat dia dengan jelas. Dan gue tuh nggak berharap langsung bisa bicara dengan Lastri, dan gue juga nggak berharap bisa komunikasi sama dia, tapi gue bisa ngomong dalam hati aja, gimana Lastri itu siapa. Dan gue akan sebutin namanya aja, nama aslinya itu Marta. Dah, Marta aja, tapi gue nggak bisa sebutin nama asli sampai belakangnya, nggak bisa, karena gue gak mau dia hilang. Itu aja. Karena waktu kecil, waktu gue maghrib duduk di depan, dia bilang masuk ke dalam gitu. Terus waktu gue lagi main sama temen, lagi marahan, dia ngomong kayak gini, kayak gitu. Dia rambutnya pendek segini, bajunya putih, gaun, pakai pita di sini. Dia tuh orang-orang Belanda sih. Dan di situ meski gue nggak bisa melihat dia, mungkin melihat dia itu waktu kecil doang. Dan di sini gue juga bisa ngerasain auranya terpancar, dan gue itu masih terhubung sama dia, masih terhubung di lewat batin. Dan gue berharap dia jangan pergi dari gue, dan selamanya tetap gitu. Karena kan jin itu kan pasti mampu manipulasi dan bisa mewujud jadi sosok anak kecil apa gitu, dan bisa menyampaikan cerita yang sedih dan atau cerita palsu. Jadi gue waktu kecil nggak bisa melupakan kejadian itu, karena yang bilangin gue waktu maghrib jangan keluar itu dia, dan buat nasehatin juga itu dia. Jadi gue dulu waktu ketemu dia tuh manggil Lastri, jadi gue belum tahu nama aslinya, jadi gue panggil Lastri aja namanya. Dan itulah sosoknya, cantik kok, cantik banget. Dia bule Belanda asli, karena di rumah gue itu ada pembantaian Belanda dulunya. Jadi itu mayat Indonesia itu dibuang, jadi nggak langsung dikubur, nggak langsung dibuang aja gitu. Dan itulah terakhir ucapan gue waktu kecil. Gue bisa sempet ngeliat dia, tapi dia selalu madep ke belakang, nggak pernah mau madep ke depan. Tapi dia tuh bule asli. Dan ya itulah terakhir dong berjumpa dengan dia. Dan di umur sekarang teh udah enggak, tapi gue bisa ngerasain aja, dan gitulah. Keinget udah. Jadi menurut gue hantu yang baik itu cuma Lastri sih. Menurut gue di masa lalu itu gue panggil dia Lastri karena gue nggak tahu nama aslinya, tapi yang gue tahu sekarang. Dan sekian aja itu video pengalaman gue. Mungkin kita aja pernah menyanyiakan waktu kesempatan yang untuk kita dapatkan, karena yang kita dapat itu belum berhak jadi milik kita. Jadi itu aja konten hari ini. Kalau kalian pengen bertanya-tanya siapa itu Lastri dan Marta, kalian bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan share teman kalian. Bye bye.